Halo Besti. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Bersama kami, Tada, Tania, Dania. Ngomong-ngomong, gimana nih Tan kabar kamu di sela-sela pandemi ini? Alhamdulillah baik dong. Kamu sendiri gimana? Baik juga dong. Oh iya Dan, pernah nggak sih kamu mendengar istilah ini, menyakiti tanpa saling menyentuh? Menyakiti tanpa saling menyentuh. Pernah sih, tapi apa yang gigi matahari itu ya? Lah, kok gigi matahari? Apa tuh? Iya, gigi matahari. Coba kamu translate ke bahasa Inggris, terus digabungin deh. Pasti paham. Matahari itu sun ya kan? Mm-mm, Kalau gigi itu tit, betul. sun, tit. OMG, bukan yang itu. Oh, bukan gigi matahari ya berarti ya? Terus bahas apa dong kita kali ini? Jadi begini nih Dan, pernah gak sih kamu merasa tersakiti karena dikucilkan? Sekarang lagi marak loh. Pernah ada beberapa kali sih, tapi kalau saat ini yang paling sering itu untuk orang-orang yang lagi isolasi mandiri kayaknya karena COVID. Nah, iya kan? Banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan orang yang sedang isolasi mandiri. Gini-gini, bukan bagaimana memperlakukannya ya, tapi kayak lebih ke pandangan orang terhadap penderita COVID ini. Kalau menurutmu gimana? Bener juga sih, banyak orang-orang yang menganggap bahwa penyakit COVID ini itu aib. Padahal kan penyakit ini masih bisa sembuh dengan penanganan yang tepat. Nah, penyembuhannya pun nggak hanya dari diri sendiri, tapi juga membutuhkan support dari lingkungan. Tapi banyak orang-orang yang malah ketakutan dan berpikiran yang tidak-tidak tentang penyakit ini. Nah, itu yang aku maksudkan. Menyakiti tanpa saling menyentuh. Kasian kan Dan mereka itu dilabeli dengan perkara-perkara negatif yang sebenarnya mereka sendiri juga tidak ingin gitu. Padahal COVID ini kan merupakan suatu kasus baru ya, dan kita semua pasti sama-sama takut. Bener juga sih, tapi kejadian kayak itu biasanya disebut stigma Tan. Yap, stigma sosial deh. Padahal kan dengan adanya stigma ini, masalah bisa jadi tambah besar. Orang-orang bisa jadi ketakutan untuk memperoleh perawatan kesehatan. Mereka cenderung menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari orang-orang di sekitar mereka. Setuju deh, mereka takut dijauhi kan ya pastinya, Bener, karena takut menularkan penyakit tersebut. betul. Stigma ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada orang yang sakit loh, tapi juga ke keluarganya. Padahal kita semua jelas-jelas tahu bahwa untuk mendeteksi penyakit harus melakukan tes, tidak hanya sekedar kata orang, kata ibu ini, kata bapak Nah, itu. bener banget tuh bagian itu tuh. Begitu juga COVID ini ya kan. Ketika gejala muncul juga harus melalui serangkaian tes atau screening gitu untuk menyatakan bahwa orang ini positif atau tidak terhadap penyakit tersebut. Kita kan tidak tahu siapa-siapa saja yang menularkan, orang tanpa gejala misalnya. Betul banget, setuju sih aku dengan apa yang kamu katakan tadi, tapi bukan berarti kita menurunkan kewaspadaan terhadap COVID. Nah, masyarakat juga ikut berperan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan memberikan dukungan tentunya. Saling mendukung lah ya. Betul sekali. Nah, dukungan ini bisa dilakukan dengan berbagai hal, dapat dalam berupa bentuk verbal maupun dari perbuatan dan tindakan. Nah, bener banget nih. Perbuatan kecil seperti membantu menyediakan kebutuhan mereka. Contohnya, membelanjakan sayuran, mengirim makanan, vitamin, kemudian menaruhnya di depan pintu atau pagar ya kan? Betul banget. Nah, Sambil bisa dada-dada dari jauh, nah kayak gitu. betul-betul. Oke, ya hal-hal seperti itulah penting juga nih saling menanyakan kabar, berkirim pesan, pesan yang baik-baik, memberi semangat, tidak membahas hal-hal yang membuat mereka tersinggung. Intinya harus penuh dukungan
dan kata-kata kita jangan sampai membuat mereka merasa down. Setuju. Bener banget nih apa yang kamu katakan tadi. Dengan begitu, mereka dan keluarganya tidak merasa menghadapi penyakit ini sendirian. Mereka akan merasa bahwa masih ada orang-orang yang peduli dengan mereka, sehingga mereka memiliki semangat untuk sembuh. Kemudian, untuk orang-orang di sekitar penting untuk memiliki pengetahuan tentang COVID, sehingga mereka bisa bertindak sesuai dengan porsinya, tidak memberikan stigma, tetapi tetap melindungi diri. Wah, tidak terasa ya Dan, melalui perbincangan kali ini kita bisa membagi tips-tips agar keluarga sehat tanpa stigma loh, keren. Bener banget, keren banget emang kita ini. Wah, meskipun tanpa bertemu, kita bisa berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa.